Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum? Hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 2 mata pelajaran PKN. Tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban warga masyarakat. Ada yang tahu tidak anak-anak? Kira-kira bedanya hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu seperti apa? Nah, berikut adalah penjelasannya, diperhatikan dengan baik ya. Yang pertama ada hak. Hak merupakan sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. Jadi hak itu bisa dilakukan karena seseorang memiliki keharusan atau kemutlakan yang menjadi milik sendiri. Sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Kalau kita mendengar kata wajib, berarti mau tidak mau harus kita lakukan. Yang terakhir ada tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang dia lakukan. Jadi, sesuatu perbuatan yang dia lakukan harus sesuai dengan kesadaran masing-masing dan dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Selanjutnya adalah hak sebagai warga masyarakat. Nah, kita hidup di masyarakat, berbangsa, bernegara, maupun beragama. Kita harus memiliki hak ataupun kewajiban yang ada dalam diri kita. Nah, hak kita apa sih sebagai warga masyarakat? Terutama kita sebagai pelajar. Nah, berikut adalah hak sebagai warga masyarakat diartikan sebagai sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Walaupun kita masih anak-anak, kita masih pelajar, tapi kita juga termasuk sebagai warga masyarakat Indonesia. Nah, berikut adalah contoh hak sebagai warga masyarakat. Yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, menikmati lingkungan bersih. Yang keempat, hidup tenang dan damai. Yang kelima, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Jadi kita berhak, setiap orang itu berhak memiliki agama, berhak menganut kepercayaan masing-masing gitu. Jadi kita tidak boleh melarang orang lain untuk memilih agamanya. Yang selanjutnya, berpendapat dan berorganisasi. Yang terakhir, mengembangkan kebudayaan daerah. Nah, itu adalah hak atau sesuatu yang bisa kita lakukan karena menjadi hak milik kita pribadi. Selanjutnya adalah kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Nah, kalau tadi hak adalah sesuatu yang berhak kita miliki, selanjutnya adalah kewajiban atau suatu keharusan yang wajib kita laksanakan. Nah, ini adalah pengertian kewajiban sebagai warga masyarakat, yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi kita harus sadar dan kita harus mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan. Seperti itu. Berikut adalah contohnya. Yang pertama, mematuhi aturan yang berlaku. Yang kedua, menjaga ketenangan masyarakat atau lingkungan. Selanjutnya, mengikuti gotong royong atau kegiatan di tingkat RT, RW, ataupun desa. Syukur-syukur kita bisa berkontribusi di lingkungan daerah kita. Selanjutnya, menghormati dan membantu tetangga. Jadi kalau misalkan kita hidup di desa, banyak tetangga ataupun hidup di komplek perumahan, kita juga harus menghargai tetangga. Kita harus saling gotong royong, harus saling membantu, dan sebagainya. Yang terakhir, menjaga kebersihan tempat tinggal. Itu juga merupakan salah satu kewajiban kita. Jadi, kita tidak boleh bodoh amat dengan lingkungan sekitar kita. Karena itu adalah suatu keharusan yang harus kita laksanakan. Selanjutnya, bagaimana kalau misalkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu tidak seimbang? Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah menimbulkan gejolak masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan individu, baik bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi seperti apa sih yang dimaksud menimbulkan gejolak masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan individu? Jadi kalau misalkan kita tidak melaksanakan hak dan kewajiban, misal kita hanya menerima hak kita saja karena merasa bahwa hak itu sesuatu yang mutlak harus kita miliki. Sedangkan kita tidak melaksanakan keharusan kita sebagai masyarakat, maka akan muncul tindakan-tindakan, misalkan tetangga kita tidak melaksanakan menjaga kebersihan tetangga. Akhirnya muncul pertikaian ataupun muncul pertentangan dalam suatu masyarakat tertentu.
Nah, artinya itu tidak seimbang antara hak dan kewajiban kita. Selanjutnya, kalau kita sekarang posisinya adalah sebagai anak ya, sebagai anak-anak sebagai seorang anak memiliki tanggung jawab. Nah, kira-kira apa tanggung jawab kita sebagai seorang anak? Yang kita tahu pasti ada yang namanya tanggung jawab di rumah, yaitu kita harus belajar dengan rutin, membantu orang tua, kemudian membersihkan rumah tanpa disuruh, mengerjakan tugas dari sekolah, mengatur jadwal harian. Mengatur jadwal harian itu contohnya pagi kita sekolah, pulang sekolah kita harus belajar, makan siang, kemudian tidur siang, kemudian sore kita harus membantu ibu, menyapu lantai, mengepel lantai, menyirami tanaman, dan lain sebagainya. Jadi ada aturan-aturan tertentu yang harus kita laksanakan sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai seorang anak ya. Selanjutnya adalah melaksanakan ibadah. Jadi melaksanakan ibadah itu tidak serta-merta sebagai sebuah paksaan. Kita sebagai anak itu punya tanggung jawab. Oh, aku harus melaksanakan ini ya. Jadi aku harus bertanggung jawab kepada diri sendiri untuk melakukan sesuatu dengan sadar dan atas kemauan sendiri. Selanjutnya adalah merapikan tempat tidur. Ini sebelum kita tidur, kita juga harus merapikan tempat tidur kita tanpa dibantu orang tua. Selanjutnya adalah kewajiban kita, tanggung jawab kita di sekolah. Jelas ya kalau ini ya, di sekolah ada aturan-aturan tertentu. Kita harus menaati aturan di sekolah, kita harus menjalankan piket, membayar iuran kelas, ataupun menyelesaikan tugas, kemudian menjaga ketertiban sekolah. Selanjutnya adalah tanggung jawab seorang anak di lingkungan masyarakat. Nah, ini cukup simpel karena kita sebagai seorang anak, kita tinggal ikut menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan, serta aktif dalam kegiatan masyarakat. Aktif yang dimaksud bagaimana? Apakah kita harus memikirkan komplek kita dengan begitu pemikiran yang sangat tinggi? Bukan. Contohnya adalah tanggung jawab seorang anak tidak membuat onar dalam lingkungan masyarakat. Itu juga salah satu termasuk tanggung jawab seorang anak. Nah, kita juga sebagai seorang anak itu biasanya melaksanakan suatu tugas dan kewajiban di sekolah, di rumah ya. Contohnya adalah di sekolah. Kita pernah melaksanakan rapat ataupun musyawarah untuk pemilihan ketua kelas. Pasti pernah ya. Ataupun musyawarah dalam penentuan siapa yang ikut lomba ataupun dan lain sebagainya seperti itu. Nah, berikut adalah pengambilan keputusan dengan musyawarah. Kita berbicara tentang musyawarah. Musyawarah adalah suatu kesepakatan ataupun suatu diskusi yang memunculkan suatu keputusan secara bersama. Lantas, bagaimana tata cara ataupun ciri-ciri dalam musyawarah tertentu? Musyawarah memiliki ciri-ciri. Yang pertama dilakukan oleh lebih dari satu orang. Jadi kalau misalkan kita sendirian apakah bisa dikatakan sebagai musyawarah? Tidak ya. Jadi harus minimal 2 orang ataupun lebih untuk membahas suatu topik atau suatu informasi atau sesuatu yang bisa dibahas secara bersama-sama untuk mengambil suatu keputusan. Itu yang dinamakan sebuah musyawarah. Ciri-ciri yang pertama. Yang kedua adalah semua orang memiliki kedudukan yang sama. Artinya, dalam suatu musyawarah, kita tidak bisa membeda-bedakan, oh si A ini pintar, jadi dia berhak ini. Oh si B ini kurang pintar, dia tidak boleh seperti ini. Bukan seperti itu. Tapi, dalam suatu musyawarah, semua orang itu memiliki kedudukan yang sama. Yang ketiga adalah, semua orang boleh menyampaikan pendapat. Seperti tadi, kalau misalkan, oh si A itu karena kurang pintar, dia tidak boleh menyampaikan pendapat. Yang boleh hanya saya, tidak boleh seperti itu. Jadi, semua orang berhak menyampaikan aspirasi, saran, masukan, dan kritikan dalam suatu musyawarah. Lantas, kira-kira nilai-nilai apa saja yang harus kita terapkan ketika kita sedang melaksanakan musyawarah? Nah, perhatikan berikut ini. Yang pertama adalah nilai kebersamaan. Jadi dalam musyawarah itu kita tidak boleh egois dengan diri kita sendiri. Artinya kita, udahlah aku yang menang aja, harus ikut pendapatku gitu. Tidak boleh seperti itu. Tapi kita harus mengedepankan kebersamaan, harus bersama-sama. Musyawarah harus dilakukan bareng-bareng, tidak boleh secara sendiri-sendiri. Selanjutnya adalah kebebasan berpendapat. Jadi dalam suatu musyawarah, semua orang bebas menyampaikan pendapat. Tidak ada yang dibatasi ataupun tidak ada yang diunggulkan dalam suatu musyawarah. Selanjutnya adalah menghargai pendapat.
Nah, ini berkesinambungan dengan kebebasan berpendapat. Jadi, setiap orang harus dihargai pendapatnya, entah itu pendapatnya benar atau salah. Karena dalam suatu musyawarah, kita mengambil sebuah keputusan atau mufakat. Jadi diambil jalan yang terbaik, tidak mengunggulkan satu pendapat yang dikehendaki. Selanjutnya adalah lapang dada. Ini maksudnya bagaimana ya? Lapang dada merupakan suatu keputusan di mana kita harus menerima hasil musyawarah dengan hati yang ikhlas, seperti itu. Nah, dalam musyawarah juga terdapat prinsip dan aturan. Lantas, apa saja prinsip dan aturan yang dimaksud? Yang pertama, ada prinsip. Dalam suatu musyawarah harus dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Yang kedua, harus bersemangat gotong royong dan kekeluargaan. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum. Jadi kalau musyawarah tidak boleh egois, tidak boleh atas kehendak sendiri, harus mengutamakan kepentingan umum atau kepentingan bersama. Selanjutnya, menghargai pendapat. Kemudian, keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jadi keputusan tidak hanya cuma-cuma diambil secara cuma-cuma, tapi juga harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Artinya, mengambil keputusan sesuai jalan yang benar. Yang terakhir adalah diambil dengan penuh rasa tanggung jawab. Jelas ya kalau itu ya. Selanjutnya, ada tata cara dalam musyawarah. Tata cara dalam musyawarah yang pertama, peserta datang sebelum rapat atau musyawarah dimulai. Kemudian dimulai ketika mencapai quorum. Ada yang tahu quorum itu apa? Quorum adalah jumlah minimal anggota musyawarah yang sudah ditentukan oleh forum atau kelompok tertentu. Yang ketiga, ada susunan kepanitiaan. Jadi jelas kalau musyawarah harus ada ketua, kemudian ada bendahara, ada sekretaris, ataupun atau bidang-bidang yang lain yang menunjang musyawarah. Selanjutnya, setiap peserta berhak berpendapat. Dan terakhir, menghargai pendapat dan pendapat tidak boleh menyinggung perasaan anggota musyawarah. Selanjutnya, dalam bermusyawarah juga terdapat cara-cara atau aturan berpendapat. Jadi tidak boleh seenaknya saja, harus memperhatikan etika-etika berikut ini. Perhatikan. Yang pertama, caranya harus mengacungkan tangan ketika ingin berpendapat. Jadi itu sebagai bentuk izin ya, sebagai bentuk izin dalam suatu forum. Selanjutnya, berbicara setelah dipersilahkan. Jadi ketika ada orang lain yang berbicara, kita tidak boleh memotong. Kita harus mengacungkan tangan terlebih dahulu, kemudian ketika sudah diizinkan untuk berbicara, kita baru berbicara dan berpendapat. Selanjutnya, sopan dan suara terdengar jelas. Begitu ya, itu adalah cara berpendapat. Kemudian, ada sikap kita dalam berpendapat. Yang pertama, harus menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak, kemudian tidak mencela orang lain, dan tidak memotong pembicaraan. Itu tadi adalah materi pada video kali ini. Jangan lupa kerjakan soal evaluasi yang diberikan oleh guru kalian masing-masing. Selamat belajar!